KPK menduga dari uang-uang yang bersumber dari dana non-budgeter, di mana anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan belanja iklan tersebut, yaitu sejumlah 222 miliar dari total nilai proyek 409 atau lebih dari 50% anggaran belanja iklan ini digunakan untuk dana non-budgeter. Ini masih terus dilakukan penelusuran termasuk kepada Pak RK, ya, sehingga dalam progresnya tidak hanya Pak RK tidak hanya berhenti di sini saja, tapi kemudian penyidik juga mendalami kepada pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya terkait dengan aliran dari Pak RK, termasuk soal pembelian aset, kemudian dugaan aliran-aliran lainnya. Ini masih akan terus ditelusuri. Ya. Termasuk akan informasinya kan aliran kepada salah satu yang diduga dia mendapatkan aliran AK ini mendapat tiap bulan dari RK, itu gimana tanggapannya? Ya. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Mas, sejauh mana pendalaman terhadap aset yang tidak dilaporkan di LHKPN, Mas? Apakah itu berupa aset bergerak atau tidak bergerak? Ya. Ada sejumlah aset, diantaranya aset-aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi, dan itu juga sudah terdeteksi oleh penyidik KPK. Nah, tentu ini juga menjadi catatan bagi kami bagaimana Pak RK ini juga bisa mendapatkan aset-aset tersebut dalam kapasitas di tempus perkara, yaitu yang bersangkutan sebagai Gubernur Jawa Barat. Salah satunya apakah aset itu berbentuk kedai kopi, Mas, yang baru dirilis Mas Pan di Pengusaha? Ya, diantaranya ada beberapa tempat-tempat usaha begitu ya yang dimiliki oleh Pak RK. Itu juga menjadi salah satu materi yang didalami ya, meskipun dalam pemeriksaan itu juga ditanyakan ya secara umum terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pak RK gitu kan, dan dalam pemeriksaan itu Pak RK juga sudah menyampaikan ya aset-aset yang dimilikinya. Apa yang didalami? Ya. Terkait dengan tersangka saudara SRJ, hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumahnya dan penyidik mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk dokumen dan juga barang bukti elektronik dalam bentuk flash disk. Nah, itu nanti akan diekstrak isinya, akan didalami ya, dianalisis terkait dengan informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu nanti juga akan dilakukan konfirmasi kepada saudara SJ mengenai barang bukti yang diamankan pada penggeledahan hari ini. Nah, dalam konstruksi perkaranya tentu KPK juga akan menelisik ya apakah saudara SJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Tentu itu juga menjadi materi tambahan bagi penyidik untuk kemudian nanti melakukan pendalaman. Karena sebagaimana kita pahami, setiap kegiatan tangkap tangan KPK itu menjadi celah bagi KPK untuk kemudian masuk mendalami lebih jauh lagi dan lebih luas lagi bagaimana para pihak ini melakukan modus-modus dugaan tindak pidana korupsi. Mas, ini kan saudara SJ ini kan sebelumnya kerap mendapat proyek dan menjadi langganan. Adapun salah satu modusnya SJR ini menjual nama Kapolda, menjual nama istana, sehingga para SKPD pada periode-periode sebelumnya pada ketakutan sehingga memberikan paket-paket proyeknya kepada saudara SJR ini. Kira-kira dengan dia menjual-jual nama itu bagaimana, Mas? Apa perlu dikonfirmasi atau adakan pasal lain? Yang pertama, terima kasih informasinya. Ini juga menjadi tambahan materi bagi kami untuk nanti bisa kami konfirmasi kepada para pihak yang nanti akan dilakukan pemeriksaan baik terhadap SJ ataupun pihak-pihak lainnya. Apakah betul ada modus-modus dugaan
semacam ancaman begitu ya, sehingga di situ unsurnya juga bisa jadi ada unsur-unsur pemerasan ataupun unsur-unsur lain. Nah, ini nanti masih akan didalami. Namun demikian saat ini kawan-kawan penyidik masih fokus untuk yang pokok perkaranya, yaitu terkait dengan suap ijon proyek yang dilakukan oleh saudara SJ kepada ADK dan HMK. ADK selaku bupati dan HMK ini sebagai kepala desa dan sekaligus sebagai ayah bupati, yang juga posisi HMK ini sekaligus sebagai representasi dari bupati. Tersebut KPK telah menetapkan 3 orang oknum aparat penegak hukum, yaitu dari Kejaksaan Negeri Eksekutif Sungai Utara. Saat ini semuanya mengucapkan selamat merayakan ibadah Hari Raya Natal bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan pada 25 Desember 2025 besok hari. Nah, terkait dengan perayaan Hari Natal tahun ini, KPK juga memberikan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah Natal bagi para tahanan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada esok hari pada pukul 14 dan dilakukan di ruang tatap muka yang bertempat di area rutan Gedung KPK Merah Putih. Sebelumnya, KPK juga akan membuka layanan bagi para keluarga, kerabat, ataupun pengunjung lainnya untuk bisa berkunjung ke rutan KPK menemui para tahanan. Dijadwalkan kunjungan berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 13 siang. Nah, dalam peringatan atau perayaan Hari Raya Natal tahun ini, KPK juga memastikan agar pelaksanaan ibadah juga berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan di rutan KPK. Dan penyediaan atau fasilitasi pelaksanaan ibadah ini juga sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa KPK menghormati hak-hak dasar setiap insan, termasuk warga yang sekarang menjadi tahanan di rutan KPK, karena itu menjadi hak-hak dasar sebagai seorang insan beragama. Mas, berapa banyak warga binaan atau tahanan KPK yang akan mengikuti ibadah Natal? Saat ini tercatat ada 12 tahanan yang akan melaksanakan ibadah Natal pada esok hari, baik nanti yang dari rutan C1 maupun di rutan Gedung Merah Putih nanti akan bersama-sama melaksanakan ibadah Hari Raya Natal di rutan Gedung KPK Merah Putih. Makasih, Mas. Ada nggak sih batasan dari pihak keluarga atau kunjungannya? Ya, itu tentu sudah ada tata tertibnya, karena setiap pengunjung itu kan sudah tercatat siapa saja yang boleh mengunjungi, pihak keluarga, kerabat, ataupun yang lainnya. Karena tentu tetap harus ada izinnya ya dari penyidik ataupun dari penuntut. Oke, siap. Tanggapannya, Mas? Ya, baik. Tentu KPK menghormati setiap masyarakat, kemudian menyampaikan saran masukan ya, termasuk menyampaikan kepada KPK terkait dengan data-data awal yang bisa mendukung dalam proses suatu penanganan perkara di KPK, di mana terkait dengan hal itu berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di DJP, di mana dalam proses penyidikannya KPK telah melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada saudara RK terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter yang merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan belanja iklan tersebut. KPK tidak berhenti di Pak RK saja, KPK melakukan follow the money. Ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja. Nah, ini kemudian ditelusuri apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset atau dialirkan kepada pihak-pihak lainnya. Ini yang menjadi basis teman-teman penyidik melakukan penelusuran, pelacakan kemana saja aliran uang ini, untuk apa, untuk siapa, ya, ini terus didalami.